Manusia ini Pak, di atas dunia ini terbagi kepada alif lam mim. Ini kan, jadi manusia itu terbagi kepada alif lam mim. Alif lam mim. Alif itu apa? Tegak. Nah, alif tegak. Ditulis di pangkal kalimat dia tegak, di tengah kalimat tegak, di akhir kalimat tegak. Itu alif. Ini mengisyaratkan orang beriman. Orang beriman itu ketika dia sendirian iman, bersama orang banyak iman. Ketika sakit beriman, ketika sehat pun dia beriman. Ketika dia kaya beriman, ketika dia miskin pun iman. Nggak luntur imannya. Ini dilambangkan dengan alif. Mengenal Allah, mari kita lihat. Ya, pertama kita perhatikan dulu. Kenapa sih orang tidak mau mengenal Allah? Padahal sudah jelas-jelas yang Allah itu Tuhan kita. Allah lah yang menjadikan kita. Allah lah yang menghidupkan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberikan nasihat kepada kita. Dan segala apa yang kita perbuat, Allah yang mengatur. Tetapi ada saja orang yang tidak mengenal Allah dengan sepenuhnya. Dan kadang-kadang ada saja yang tidak ingin untuk kenal, untuk mengenal Allah itu. Mengapa? Ya. Dalil-dalil dari ma'rifat Allah itu sudah sangat jelas dan banyak sekali. Jadi perintah untuk mengenal Allah itu banyak. Antara lain, Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia memperhatikan tentang dirinya dari apa diciptakan. Nah, jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengenal diri kita sendiri. Nah, berdasarkan ayat ini kita perlu kenal pada diri kita. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia itu memperhatikan dirinya dari apa diciptakan. Nah, kalau kita memperhatikan bukan hanya melihat, tetapi menyelidiki, meneliti, sampai kita paham betul siapa sebenarnya diri kita. Maka perlu ada kajian diri, ya. Jadi perlu kita mengkaji diri. Untuk apa kita mengkaji diri? Supaya kita kenal kepada Allah yang menciptakan kita. Cuman masalahnya, ada saja orang yang tidak mau mengenal Allah itu. Kenapa mereka tetap saja tidak mengenal Allah? Kadang-kadang karena salah jalan atau salah informasi. Ya, salah informasi. Kenapa salah informasi? Yang diterimanya hanyalah informasi kalau belajar tasawuf itu bid'ah. Belajar tarekat itu bisa gila. Jadi isi otaknya itu cuma dua itu, bid'ah sama gila. Nah ujung-ujungnya nggak mau untuk masuk ke alam tasawuf, tidak mau mengkaji atau mempelajari ilmu tarekat. Nah kalau kita sudah menanamkan di hati kita itu nggak mau, nah udah jelas itu tertutup. Makanya sebaiknya pelajari dulu, kemudian selidiki, perhatikan mana yang benar kita ambil, mana yang salah kita buang. Jangan digeneralisasi semuanya salah, gitu ya kan. Nah, jangan seperti kita, misalnya kita lapar. Kalau orang lapar kan butuh makan. Lalu pulang ke rumah, nasi nggak punya, nasi sudah habis. Apa yang harus dilakukan? Masak. Ya, masak nasi. Begitu kita akan masak, beras pun sudah habis. Nah, apa yang kita lakukan? Beli beras. Berangkatlah kita ke toko beras.
Sampai di toko beras kita lihat semua karung yang ada berasnya itu ternyata ada gabahnya. Buka karung ini ada gabahnya, buka karung ini ada gabahnya. Semua karung itu ada gabah walaupun hanya 1-2. Ujung-ujungnya ini ada gabahnya, ini ada gabahnya. Ujung-ujungnya nggak beli beras. Nah, begitu dia nggak beli beras, dia pulang nggak ada beras. Apa bisa masak? Nggak bisa, beras nggak ada. Kalau nggak bisa masak, berarti nggak ada nasi. Kalau nggak ada nasi bisa makan? Nggak bisa makan. Nah ujung-ujungnya lapar itulah. Padahal dia butuh makan. Nah yang bagus bagaimana? Beli saja dulu berasnya seberapa sanggupnya, sampai di rumah kita pilih mana yang gabah kita buang, mana yang beras kita masak. Nah dengan demikian kan kita bisa makan nanti, perut kita kenyang. Kalau kita sudah tinggalkan semua karena ada gabahnya lalu kita tinggalkan semua, lalu akhirnya kita kelaparan. Nah begitulah kita dalam belajar tarekat. Ya, dengan tidak menutup mata, ada saja orang yang salah arah dalam mempelajari ilmu tasawuf atau ilmu tarekat. Ya. Sebab tarekat itu sendiri kan ada yang mu'tabarah, ada yang ghairu mu'tabarah. Nah, ada yang silsilahnya tersambung, ada yang terputus, gitu ya. Nah, kita menginginkan yang sempurna. Tarekat yang mu'tabarah. Mana tarekat yang mu'tabarah? Tarekat yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, jangan sampai kita belajar tarekat tapi amaliyahnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi kita pilih mana yang benar kita ambil, mana yang salah kita buang. Belajar tasawuf ada saja orang yang keliru memahami, sudah belajar tasawuf, sudah nggak sholat 5 waktu lagi, sudah nggak puasa lagi. Gitu. Nah dengan melihat begitu, ujung-ujung degeneralisasi tasawuf itu salah, padahal nggak begitu, gitu ya. Nah ada saja yang namanya manusia, ada pendapat yang berbeda, ada pemahaman yang keliru. Gitu. Oleh karena itu sebaiknya masuk dulu ke alam tasawuf, pelajari dulu tasawufnya, belajarlah kepada guru yang mursyid, ya belajarlah tarekat dulu. Ya kalau memang sesuai Al-Quran dan Sunnah dan tarekatnya mu'tabarah dan membawa kita usul kepada Allah, ambil pakai. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, udah tinggalkan. Gitu. Jadi jangan digeneralisasi bahwa kalau tasawuf itu bid'ah, kalau tarekat itu bid'ah, itu ya nggak begitu ya. Ya yang penting ya pelajari dulu. Nah kalau kita sudah belajar, baru kita bisa menilai ini salah, ini benar. Ini kan kadang-kadang ya itu salah, tarekat bid'ah, ya tasawuf bid'ah. Begitu ditanya, Bapak belajar tarekatnya di mana? Oh kalau saya nggak pernah belajar tarekat. Kalau nggak belajar tarekat, bagaimana menilainya? Mana yang benar, mana yang salah? Jadi kan, orang yang tidak tahu tata nilai, lalu memberikan penilaian, pasti salah. Nah dia nggak tahu. Misalnya ini air kopi. Ditanyakan kepada saya yang tidak tahu menahu tentang kopi, misalnya. Lalu ada yang nanya, Buya ada kopi nggak di depan Buya? Oh nggak ada. Padahal ada. Kenapa saya katakan tidak ada? Karena saya tidak mengerti mana yang kopi itu. Nah, oleh karena itu, pelajari dulu ilmu tarekat itu dengan benar. Dan kemudian pilih mana yang benar kita ambil, kita amalkan. Mana yang bertentangan dengan syarak, bertentang Al-Quran Sunnah, sudah tinggalkan. Ya. Sebab tujuan kita belajar tarekat ini ingin usul kepada Allah. Ingin selamat pulang kepada Allah. Makanya doa munajat kita ketika kita berzikir diawali dengan Ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Kita nggak nuju-nuju yang lain enggak.
Kita bukan belajar tarekat menuju supaya duitnya banyak, jadi kaya harta, enggak itu yang dituju. Belajar tarekat supaya jabatan naik, enggak itu. Yang kita tuju hanya Allah. Ilahi anta maksudi. Makanya sering saya tegaskan, jangan bergeser. Ya, jangan bergeser dari doa munajat ini. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Sebab apa? Angan-angan yang kita tanam semasa hidup ini khawatirnya terbawa-bawa sampai mati. Nah, kalau sudah terbawa-bawa sampai mati, begitu nanti ada orang, ada arwah lain yang mengajak, Pak, ini Pak, sini Pak, kami bidadari yang Bapak cari, katanya. Nah, akhirnya mampirlah kita di situ, karena selama hidupnya diangan-angan kayaknya kepingin bidadari, gitu. Nah, diangan-angankan terus beramal ini supaya ketemu bidadari, gitu. Nanti khawatirnya di perjalanan nanti ada bidadari yang ngajak, Pak, ke sini Pak, kami bidadari yang Bapak cari, katanya. Mampir kita ke situ, masuk ke kelompok mereka, tergelincir kita, jadi kuntilanak nanti jadinya. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Makanya diarahkan oleh pengasahabah ya, kita untuk beramal, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, kau yang kutuju, ridhomu yang kuharapkan. Jadi saya katakan ini rel ibadah. Nggak boleh lepas dari dua ini, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, ibarat kereta api. Kalau lepas dari rel terguling, Pak. Nah, begitu juga dalam ibadah, kalau lepas dari rel ini terguling. Nah, maka kita harus yakin betul kita untuk beribadah ingin usul kepada Allah. Kita lanjutkan. Kenapa orang tetap saja menggunakan jalan yang salah? Padahal untuk mengenal selain Allah, mereka menggunakan jalan yang benar. Nah, contohnya saja ya, kita ingin mengenal hilal misalnya. Hilal bulan, kalau kita mau puasa kan melihat hilal. Kalau kita mau lebaran juga melihat hilal dulu. Untuk menentukan hilal saja harus teori yang benar, perhitungan yang benar, pakai alat yang benar. Itu cuman hanya menentukan hilal. Apalagi untuk kembali ke Allah harus jalan yang benar. Tapi kenapa kok orang nggak mau menempuh jalan yang benar itu? Nah, itulah mungkin karena pemikiran macam-macam ya. Nah, ini gambarannya ya. Banyak orang menempuh jalan yang salah. Biarlah salah, yang penting rame-rame. Rame-rame deh. Kalau saya enggak, biar sendirian asal dalam jam benar. Orang nggak mau ikut terserah, yang penting kita berada di jalan yang benar. Jangan ikut rame-rame, Pak. Rame-rame kalau benar bagus, tapi kalau rame-rame salah, maksud neraka semua nanti jadinya. Nah, mendingan seperti ini, rame yang sebelah kiri ini kan rame, itu arahnya ke sebelah kanan. Nah, sendirian ke arah sebelah kiri, ya nah salah. Ya. Nah, kalau ini kan rame-rame ke jalan salah, ke jalan yang benar. Nah, ini sendirian di jalan yang salah. Udah salah sendirian pula. Mendingan rame-rame asal benar gitu. Nah, begitulah kita, Pak. Banyak orang nggak mau belajar tarekat, biarin aja. Ya, nggak usah jadi pikiran. Yang penting kita mengamalkan amalia tarekat itu, ya, dan tarekat yang benar. Kita sudah diajar oleh pengasahabah jalan yang benar. Nah, pegang teguh itu. Jangan bergeser lagi. Tapi ada orang nggak belajar tarekat, ya udah biarin aja. Ngapain ngurusin orang yang nggak mau menempuh jalan yang benar? Kayak gini, nah, yang sebelah ini. Rame-rame tapi salah. Nah, mendingan sendirian asal benar. Nah, yang ini sendirian salah pula. Mendingan rame-rame asal benar. Itu gambarannya. Ya. Apa yang menjadi penghalang itu atau menjadi penyakit yang ada di dalam diri kita sehingga kita terhalang untuk mau mengenal Allah?
terhalang untuk belajar tarekat. Apa yang menghalanginya? Ada dua. Yang pertama maradus syahwah, yang kedua maradus subhah. Ada dua. Jadi maradus subhah dengan maradus syahwah. Ya. Maradus syahwah itu artinya dorongan nafsu. Sedangkan maradus subhah itu adalah kecurigaan. Ya. Curigaan, jangan-jangan ini bid'ah. Jangan-jangan nanti kalau dia gila nanti. Jangan-jangan, tapi mereka nggak memperhatikan. Alangkah banyaknya orang belajar tarekat nggak ada yang gila. Dan alangkah banyaknya orang gila nggak pernah belajar tarekat. Banyak orang gila di pasar itu, nggak pernah belajar tarekat enggak. Jadi itu. Jadi oleh karena itu jangan kita terpengaruh. Jadi dua yang menghalangi dalam diri kita. Yang pertama maradus syahwah, yaitu dorongan hawa nafsu. Yang kedua maradus subhah, yaitu kecurigaan. Nah. Penyakit karena dorongan nafsu itu ada 5. Pertama fasik, yang kedua sombong, yang kedua kezaliman, yang keempat berbohong, dan yang keempat banyak maksiat. Nah, ini yang namanya ya penyakit karena dorongan nafsu atau disebut maradus syahwah. Pertama fasik, ini maradus syahwah. Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran perumpamaan itu ya dengan makhluk kecil ataupun makhluk besar. Ya, jadi orang-orang yang diumpamakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran misalnya dicontohkan dengan dibandingkan dengan nyamuk itu ya, dengan lebah itu ya, makhluk-makhluk yang kecil itu ya. Jadi makhluk-makhluk kecil seperti nyamuk itu ya. Kemudian laba-laba, kemudian makhluk-makhluk besar seperti manusia, pohon, dan lautan, samudera, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu fasik. Fasik itu apa sih? Fasik. Manusia ini Pak, di atas dunia ini terbagi kepada alif lam mim. Ini kan, jadi manusia itu terbagi kepada alif lam mim. Alif lam mim. Alif itu apa? Tegak. Nah, alif tegak. Ditulis di pangkal kalimat dia tegak, di tengah kalimat tegak, di akhir kalimat tegak. Itu alif. Ini mengisyaratkan orang beriman. Orang beriman itu ketika dia sendirian iman, bersama orang banyak iman. Ketika sakit beriman, ketika sehat pun dia beriman. Ketika dia kaya beriman, ketika dia miskin pun iman. Nggak luntur imannya. Ini dilambangkan dengan alif. Nah yang kedua lam. Lam ini ya agak aneh lam ini. Kalau dia ditulis di sebelah kanan, nah di sebelah kirinya ditarik. Kalau ditulis di sebelah kiri, sebelah kanannya yang ditarik. Ditulis di tengah-tengah, kiri kanannya ditarik. Kalau ditulis dia di ujung, nah yang di kanannya ditarik, yang ke bawah mengkol pula. Ini siapa ini? Ini orang-orang munafik. Nah, jadi ada mukmin, ada munafik. Kalau munafik itu, kalau kata orang Padang, telunjuk lurus, kelingking bekai. Telunjuk lurus, tapi kelingkingnya ngait. Menukuk kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Di depannya kayak saudara benar, tapi di belakang mencaci maki. Nah, ini sifat orang munafik itu. Nah, kalau di depan disanjung-sanjung, di belakang dicaci-caci. Orang munafik susah mau dipegang, omongannya susah dipegang, ya, susah diikuti, susah dipercaya. Orang munafik hati-hati, hipokrat.
Nah, ini banyak merusak. Ya, kalau sudah munafik itu sudah. Ini satu, itu yang kedua ya. Jadi pertama orang beriman, yang kedua munafik. Yang ketiga kafir, mim. Mim itu kalau ditulis, tulisannya benar lah. Ada lubang tengah-tengahnya itu. Tapi kalau mimnya ditulis nggak ada lubang, itu tinta lebar. Nah, kalau ditulis mim itu ada lubang tengah-tengah. Itu melambangkan orang kafir. Dan itu dijelaskan oleh Allah pada ayat berikutnya. Ya. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu alif. Lam wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada saja manusia yang bilang kami beriman sama Allah dan hari akhir, padahal sebenarnya mereka enggak beriman. Nah, inilah yang munafik tadi. Nah, yang ketiga mim, dilambangkan mim berlubang tengah-tengah. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu kamu beri peringatan atau tidak sama saja buat mereka. Mereka enggak bakal percaya enggak. Ya, orang kafir. Jadi tiga kelompok manusia ini, mukmin, munafik, kafir. Nah, yang mukmin ini juga tiga macam ini. Ada mukmin yang muttaqin, ada mukmin yang zalimin, ada mukmin yang fasikin. Sudah mukmin, tapi tidak semuanya yang muttaqin, Pak. Ada mukmin yang muttaqin. Konsepnya apa? Sami'na wa ata'na. Itu mukmin yang muttaqin. Pokoknya kalau sudah Allah dan Rasul sudah jelaskan, sudah sampaikan, tidak ada penolakan. Sami'na wa ata'na. Tahu, laksanakan. Ya, enggak ada bantah-bantah, enggak. Pokoknya kalau begini kata Allah, begitu kata Rasul, ambil, laksanakan. Wama amartukum, apa yang aku suruh, kata Allah, ambil, laksanakan. Ya, apa yang aku larang, jauhi. Ya, itu orang muttaqin. Yang kedua orang zalim. Orang zalim itu konsep dasarnya semua iya. Kamu sholat, iya. Kamu puasa, iya. Sudah haji, iya. Sudah. Tapi maling, iya. Korupsi, iya. Judi, iya. Nah, semua iya. Berbuat baik, iya. Tapi berbuat jahat, iya pula. Ini konsep dasar orang zalim. Ya. Dengan berbuat baik, dia seharusnya masuk surga. Tapi karena dia banyak berbuat jahat, berbuat maksiat, tertunda dia masuk surga, masuk neraka dulu. Siapa yang menyebabkan dia masuk neraka? Ya perbuatannya sendiri. Berarti dia menzalimi dirinya sendiri. Jadi orang zalim itu menganiaya. Yang dianiaya siapa? Yang dizalimi siapa? Pertama mungkin kita zalim sama diri sendiri. Udah jelas kata Allah itu ya. Kalau kita berbuat baik akan dibalas dengan baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berbuat baik dibalas baik, berbuat jahat dibalas jahat. Perbuatan baik dikasih pahala, perbuatan jahat dikasih dosa. Jadi dosa pahala itu otomatis. Maka saya bilang nggak usah diminta kalau dosa pahala itu. Ya, pahala dan dosa itu udah otomatis. Asal kita berbuat baik dapat pahala, berbuat jahat berdapat dosa. Maka orang yang beramal meminta pahala dari Allah itu sama saja mancing ikan dalam ember. Ya. Nah, kalau kata orang Payakumbuh, dak kojo bakojo. Adanya, enggak perlu dikerjakan. Ngapain dipancing lagi? Kan sudah dalam baskom. Goreng aja lah. Nah, ya kan? Nah, yang perlu dipancing itu yang masih di sungai, yang masih di kolam, yang masih di laut. Ya, itu yang dipancing. Artinya masih liar. Mana yang liar dalam ibadah? Ridho Allah itu masih liar. Itu.
Makanya kita minta, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, kau yang kutuju, ridhomu yang kuharapkan. Kenapa? Karena masih lihat. Walaupun kita tunggang-tunggi, sholat terus, puasa, sedekah, apa sudah jaminan dapat ridho Allah? Belum tentu, Pak. Maka kita minta supaya mendapatkan ridho dari Allah. Itu yang kedua. Ya, yang kedua zalim. Menganiaya diri sendiri. Sudah jelas kalau berbuat baik dapat pahala, berbuat jahat dapat dosa. Perbuatan jahat terus yang dia lakukan. Ya, disuruh zikir nggak mau, disuruh sholat nggak mau, yang dikerjakan judi, maling, korupsi. Gitu. Nah, perasaan dia beruntung. Orang yang korupsi itu kan menyiksa diri sendiri lah. Itu. Cobalah kita bayangkan. Orang korupsi, katakanlah yang dikorupsinya itu 100 juta misalnya. Berapa lama sih menghabiskan 100 juta itu? Ya, kadang sehari 2 hari habis. Ya, paling lama misalnya seminggu habis. Tapi siksaan Allah di akhirat nggak habis-habis ya. Orang korupsi tumpullah duit itu miliaran rupiah tersimpan di bank. Hasil korupsi misalnya. Nah, mati yang bersangkutan. Siapa yang menikmati duit yang tinggal? Yang masih hidup. Ya, yang masih hidup yang menikmati duitnya yang masih tinggal. Yang bersangkutan tersiksa dalam kuburnya. Ini yang menjual agama dengan harga yang sangat murah. Mau dia menjual kebaikannya, kebahagiaannya dengan kesengsaraan yang tak ada ujungnya. Ya, makanya orang yang melakukan korupsi, yang maling, yang berjudi sebenarnya menyiksa diri sendiri. Gitu. Nah, jadi kalau diteruskan itu berarti itu yang zalim, menzalimi diri sendiri. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu. Yang ketiga, fasik. Fasik itu apa? Sesat. Biasanya konsep dasar ini fasik itu semua tidak. Bapak maling ya enggak boleh maling itu. Judi enggak pernah. Tapi sholat enggak juga. Nah, puasa ya enggak ada. Jadi berbuat jahat enggak, tapi berbuat baik enggak juga. Gitu. Dikira sudah bagus lah kalau baik-baik aja sama orang begitu ya, akhlaknya bagus gitu ya. Tapi enggak pernah ibadah, sholat enggak, puasa enggak. Gitu. Walaupun dia enggak maling, itu namanya fasik. Ya, orang yang tersesat jalan. Gitu. Ternyata nggak cukup Pak berbuat baik saja sama orang kalau nggak ibadah, apalagi nggak berbuat baik katanya dia. Nah, jadi itu, jadi fasik itu menghalangi orang untuk mengenal Allah, karena dia ya tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, maradus syahwah. Ya, maradus syahwah ini al-kibir. Ya, kibir ini sombong. Orang sombong itu juga menghalangi untuk mengenal Allah. Sombong itu ada dua, Pak. Ada kibir, ada ujub. Bedanya apa? Kalau kibir itu, dia sombong, membesarkan dirinya, mengecilkan orang lain. Itu sombong. Itu namanya takabur. Jadi membesarkan diri sendiri, mengecilkan orang lain. Misalnya, ini meja. Siapa sih yang bikin meja ini kok bagus benar ini? Oh saya kan tukang. Saya sekolah dulu. Ya, alat saya cukup. Kalau saya yang bikin, nggak ada yang jelek, nggak kayak si Ano itu. Kalau si Ano itu, apapun yang dikasihkan sama dia, apapun alatnya, nggak ada yang bagus, nggak. Nah, ini mengecilkan orang lain, membesarkan dirinya. Juga ibu-ibu juga begitu, misalnya ibu-ibu bikin kue bolu, ya enak benar kuenya nih Bu. Siapa yang bikin? Oh saya, kan saya kan ahli bikin kue. Saya dulu sekolah dulu. Pokoknya apa saja bahannya, kalau saya yang bikin nggak ada yang nggak enak, enak semua. Beda dengan si Anu tetangga sebelah itu, apa saja alat bahannya nggak ada yang enak. Nah ini namanya takabur, membesarkan diri sendiri. Dan dia mengecilkan orang lain, sombong. Ada ujub, ujub itu dia membanggakan dirinya.
tapi tidak mengecilkan orang lain. Nah, kalau dia tamatan ini, ya misalnya sekolahnya sekolah tinggi, sudah profesor, doktor, kalau dia sekian tahun di Mekah, hafal ini, hafal itu, dibangga-banggakan, itu ujub. Ya, begitu misalnya pakaiannya bagus-bagus itu. Ya, begitu juga misalnya belanjanya nggak cukup, ya 100-200 ribu sekali belanja jutaan, ya, misalnya. Ceritanya, ya begitu selidiki enggak pula. Omongan doang, ya. Kalau saya belanja katanya nggak cukup 100-200, mesti paling tidak 1-2 juta. Selidip, ya rokok aja ngutang. Nah, ini nggak benar, ini membangga-banggakan ujub kepada diri sendiri, tapi sebenarnya enggak, gitu. Sombong. Nah, jadi orang sombong itu terhambat untuk mengenal Allah. Apakah sombongnya karena hartanya, sombong karena ilmunya, sombongnya karena jabatannya? Anda dulu Pak, saya ingin ikut pengajian Buya katanya. Alhamdulillah, saya bilang. Tapi terus terang, saya nggak mau kalau duduk bersama-sama orang lain itu. Saya mau sendirian aja. Ini mau sombong ya. Ya, kebetulan dia seorang pejabat waktu itu. Ya, saya bilang maaf Pak, saya tidak menyediakan waktu untuk ngajar sendirian. Ya, kalau mau gabung sama kawan-kawan yang lain, ya, supaya kita merasakan kebersamaan. Ya, kita duduk bareng dengan orang yang sarjana, yang tamat SMA, tamat SMP, tamat SD. Ada yang nggak tamat SD, yang pejabatnya, yang pedagangnya, yang petaninya. Ya dah, mungkin tukang becak juga duduk bareng. Nggak ada di antara kita yang merasa lebih dari yang lain. Sama. Inna akramakum indallah atqakum. Yang mulia di sisi Allah yang takwa. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu ya, yang ngaji di Arafah itu heterogen. Ya, ada yang doktor, ada yang S1, ada yang nggak pakai S. Nggak pakai S. Ya macam-macam lah gitu. Yang pejabatnya ada, yang polisinya ada, yang tentaranya ada, yang masih aktif di jabatannya ada, yang sudah pensiun pun banyak. Duduk bareng, akhirnya jadi saudara semua Pak. Alhamdulillah. Yang tadi tidak kenal menjadi kenal. Yang kebetulan dia punya kelebihan harta bisa bantu yang lain. Yang kebetulan ada kawan yang kurang hartanya tapi dia punya tenaga, bisa dia bantu dengan tenaganya, kan gitu. Nah itu hikmahnya. Makanya belajar tasawuf itu yang paling sulit itu dua Pak. Nah jadi yang sulit itu dua. Yang pertama mengembalikan pinjaman, dan yang kedua menghilangkan sangkutan. Nah itu yang susah. Mengembalikan pinjaman, menghilangkan sangkutan. Kalau mengembalikan pinjaman relatif gampang. Kita melihat pinjaman dari Allah. Kita pun mendengar pinjaman sama dari Allah. Kita pun hidup pinjaman hayat dari Allah. Nah kalau kita sudah paham itu, ya udah kembalikan aja. Ya, kita melihat dengan basar Allah, kita mendengar dengan samanya Allah, hidup kita dengan hayatnya Allah, tahunya kita dengan ilmunya Allah. Yang punya kita mana? Nggak ada. Udah dikembaliin semua. Nah, sehingga timbullah istilah dalam tasawuf, la hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun bil haq illallah. Udah punya Allah semua, kita nggak punya, enggak? Kan? Nah, sudah relatif gampang. Yang susah itu menghilangkan sangkutan. Tersangkut di hati kita. Nah ini yang susah, tersangkut keakuan kita. Aku ini pejabat loh. Nah, aku ini orang terhormat. Masa mau duduk bareng sama orang yang nggak sekolah? Nah,
Ini nggak benar juga yang begini. Walaupun sebenarnya kita perlu memilah-milah untuk jadi teman satu majelis, Pak. Dipilah. Milahnya mana? Milah yang dekat dengan Allah. Walaupun dia nggak sekolah, nggak masalah. Tapi rajin ibadah. Kita yang kurang rajin ibadah, insya Allah akan terbawa-bawa rajin ibadah. Sebab ruh kita ini tidak ubahnya seperti angin. Angin itu, kalau dia melewati bangkai, bau busuk bagai bangkai. Padahal sebenarnya angin itu kan ada bau nggak? Tapi karena melewati bangkai, baunya busuk. Tapi kalau dia melewati penjual minyak wangi, maka harum semerbak. Nah begitu luruh kita. Dekat sama orang rajin ibadah, insya Allah terbawa-bawa rajin ibadah. Dekat orang rajin berzikir, terbawa-bawa kita rajin zikir. Tapi dekat penjudi, nah khawatirnya rajin judi. Ya makanya Luqman Al-Hakim dulu pernah beri nasihat sama anaknya. Nah, kalau kamu mau duduk bermajelis, duduklah bermajelis dengan orang yang hatinya dekat dengan Allah. Sebab kalau kau duduk bermajelis dengan orang yang hatinya selalu bersama Allah, andaikan kau punya ilmu, ilmumu itu akan bermanfaat buat mereka. Tapi kalau kau tidak punya ilmu, engkau bisa belajar dari mereka. Sehingga kau pun dekat dengan Allah juga. Jangan duduk bermajlis kepada orang yang hatinya jauh dari Allah. Kalau orang yang hatinya jauh dari Allah, meskipun kau punya ilmu, ilmumu itu nggak ada gunanya buat mereka. Kalau kau tidak punya ilmu, engkau akan terseret dengan kejahatan mereka. Nah, makanya dalam hal bermajelis itu kita pilah-pilah. Tapi dalam pergaulan, ya silakan saja. Ya, namanya pergaulan. Ada yang pergaulan misalnya kita bekerja pada orang non-muslim, nggak masalah. Namanya orang non-muslim bikin rumah kita tukangnya, ya udah nggak masalah. Ada. Nah, tapi dalam hal bermajelis dalam artian dekat, ya pergaulan yang dekat harus dilihat. Mana yang kira-kira anti zikir, ya udah jangan dekat. Nanti kita bawa-bawa nanti. Ada. Nah makanya Bapak Ibu yang saya hormati, begitu kita masuk belajar zikir, ya umpamanya ini, ya tadinya kita belum belajar zikir, banyak teman-teman kita, ya. Tapi begitu kita belajar zikir, mulai mereka pergi satu persatu. Bahkan mungkin tidak datang lagi, tidak menyapa lagi kalau ketemu. Nggak masalah. Kenapa? Allah pilih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Nah, sekarang kamu masuk dalam golongan hambaku. Jangan bergaul dari orang yang jauh dari Allah, nanti kau akan terseret keluar lagi, lemah lagi imanmu. Nah, maka disisihkan dulu oleh Allah. Maka jangan sedih Pak, jangan kecil hati. Kalau tadinya banyak temannya, begitu orang tahu kita belajar tarekat, belajar zikir, orang pun minggir satu persatu, ya sudah biarin aja. Yang penting kita berada di jalan yang benar, gitu tadi. Sudah. Rame-rame kalau jalan yang salah, ya kita ikut yang tergelincir, yang salah juga jadinya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut. Ya, jadi sombong itu menghalangi kita untuk ma'rifat kepada Allah. Gak mau dia duduk bareng karena merasa lebih dari yang lain. Gak boleh Pak. Ya kita hargai pendapat orang lain, kita amalkan apa yang kita tahu, itu aja. Adapun berbeda, ya namanya juga pendapat, bisa saja berbeda. Yang penting kita amalkan yang kita tahu, hargai pendapat orang lain. Pergaulan tetap, ya. Kita bergaul dengan baik. Jangan mentang-mentang kita sudah belajar tarekat, lalu kita nggak bergaul lagi dengan masyarakat sekitarnya, nggak boleh. Ya. Semakin tinggi ma'rifat seseorang, semakin menghargai orang lain. Ya, semakin dia berbuat baik kepada siapapun, semakin tinggi ma'rifatnya,
semakin banyak ibadah yang dia lakukan, semakin tinggi tingkat penghargaannya kepada orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, gunanya kita belajar ibadah, belajar zikir, belajar tasawuf, supaya apa? Supaya kita menjadi hamba Allah yang diridhai oleh Allah. Ya, menjadi orang yang banyak memberi manfaat buat orang lain. Ya. Dan kata Nabi kan gitu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat buat orang lain. Ya, terserah dari jalur apapun kita bisa memberi manfaat sama orang lain. Mungkin dengan ilmu kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, terserah. Yang penting diri kita ini ada manfaatnya buat orang lain. Makanya kalau ada manfaatnya buat orang lain, Allah senang dengan kita. Makanya kita ini kalau bisa, ya bukan harus, gitu ya. Jadilah pelayan Allah. Kalau kita jadi pelayan Allah, dunia akan melayani kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum sahabat beriman yang dirahmati Allah. Usai sudah kajian kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan guru kita tadi bisa menjadi berkah dan bermanfaat bagi kalbu kita, menambah ilmu, iman, dan tauhid kita kepada Allah. Terima kasih sahabat yang sudah mengikuti kajian ini sampai selesai. Dan bagi sahabat yang sudah mendukung dan mendoakan kami ucapkan banyak terima kasih ya sahabat. Semoga Allah yang membalas setiap kebaikan hambanya. Semoga Allah menerangi kalbu kita, memurahkan rejeki kita, memudahkan urusan kita di dunia dan akhirat nanti, dan semoga Allah kuatkan tauhid kita sampai kita mati nanti. Amin Allahumma amin. Usikum wa nafsihi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.